ini koyoknya setiap ada orang ini masuk hilang lagi. Nah ketika datang lagi orangnya ringkes ya. Karena mas, aduh koyoknya hilang lagi ini gitu. Jadi itu kan untuk kita, untuk kehati-hatian. Jadi tidak mutlak tidak boleh, tapi untuk kehati-hatian boleh. Khusus untuk orang yang memang sering melakukan dosa secara terang-terangan. Itu yang keenam. Kemudian tidak boleh memandang rendah itu, ini sama dengan yang surah Abasa ya. Nggak boleh memandang rendah itu, bicara itu gini. Ya apa prakteknya ya? Misalkan kita diajak bicara, jangan misalkan ngomong itu kayak mukanya ini muka males ngomong itu loh. Coba ngomong bosnya itu, ngomong apa? Males gitu, jangan. Masih yang dia omongkan itu berulang-ulang dia omong, apalagi orang tua. Ya kan? Orang tua kalau cerita kayak film di reward kan, ulang lagi. Ya mas pura-pura aja. Oh iya ta, bagus. Padahal kita sudah hatam cerita ini 5 kali. Oh dibaleni rek. Tapi karena yang cerita orang tua, ya sudah pura-pura dengarkan dengan baik dan dilihat matanya ya, jangan kemana-mana. Jangan kita lihat TV, ibu ngomong gini. Atau anak kecil kalau ngomong juga dilihat matanya. Makanya kita kalau barangkali yang masih punya anak kecil, dia ngomong, wajah kita kan suka di mama. Wajah kita suka di, dia nggak mau dicuekin. Orang tua juga sama. Orang anak kecil kalau marah cepet hilang. Tapi kalau orang tua marah cengket loh. Hati-hati. Jadi pura-pura ngerungok-ngomong, padahal kadang-kadang yo gak ngerti. Ya, atau kita terpaksa kita komunikasi sama orang tua. Orang tua entah ini orang tua sendiri, orang tuanya orang lain gitu. Yang dibahas juga kadang gak jelas apa. Jadi ya ketawa-ketawa aja. Atau memandang rendah itu misal yang 1, 2, kalau di pondok nih ya, ada anak Jakarta, 1 kota kan, metropolitan gitu. Yang 1 arek desa dari mana gitu, pelosok. Kalau di pelosok-pelosok luar Jawa itu memang mall itu nggak ada, ya jarang. Nah ketika cerita, si yang dari pelosok ini cerita, aduh aku tadi mampir Surabaya, aku ke TP. Ya, ceritalah dengan antusiasnya. Yang anak Jakarta, alah, TP ayo. Ngono itu cerita di Jakarta, HI, iki, tak boleh. Pura-pura aja antusias. Oh iya tak, bagus TP-nya bagus. Masih dalam hati, ya wis ngono ya. Tapi buat dia kan itu sesuatu. Saya kasih contoh. Kami suka bawa santri kita ke Sakura. Buat kita Sakura wis gitu ya. Tapi saya bawa santri dari Madura yang pojok. Dia masuk Sakura itu di gerbang dengan terkesima. Lihat, kaget. Ya Allah kamu bagusnya kayak gimana gitu loh. Dalam hati kita, oh iya ta, saya gitu tak seneng. Padahal awalnya rada ilfil. Seneng gak yo arek-arek dijak nang Sakura yo, BM blenger. Barangkali mereka ke tempat kolam renang yang bagus-bagus, enggak ternyata. Lihat di gerbang itu, ini boleh buka jilbab kak? Boleh. Ya Allah enak emang sek, kamu dari mana? Sini dia ngomong pelosok mana? Kita biasanya kalau berenang di laut, wes asin, rusuk, asin, kotor, banyak sampah, harus jilbaban pula, banyak pasirnya. Itu dia melempar jilbabnya seperti, wah, kak boleh pakai celana? Boleh, ya harus pakai celana. Boleh pakai celana, kamu pakai repot. Itu karena apa? Ya dia tidak pernah lihat. Nah kita ngadepi yang begini-begini itu timpali dengan seimbang. Oh iya tanah, masya Allah mau lagi kesini mau. Padahal buat anak bangil, santri bangil, wes ngemes. Ya kan? Kamu pandangan pokok, melonjak.
kamu malang bawa minta yang lebih dari sakura. Maklum namanya manusia. Karena dia bosan, Kak, aku dari kecil TK wis nang sakura. Tanya Sabira. Tanya Sabira, mulai TK dibawa ke berenang bersama di sakura. Tapi kan temanmu tidak. Nah ya, itu tidak menganggap rendah orang lawan bicara kita, siapapun. Terutama barangkali misalkan suami dan istrinya qadarullah derajatnya, pangkatnya, hartanya, ilmunya lebih dari suaminya, tetap bicaranya itu seolah-olah suaminya sultan. Mau duitnya banyak istrinya, mau pinteran istrinya, mau terpandang nama istrinya, suaminya mungkin dari keluarga yang biasa, tetap bicara seolah-olah suaminya itu orang terpandang lebih dari. Nah ini yang sering kejadian ya. Kalau istri biasanya itu lebih mampu, rodok apa? Wah, duitmu kan luwih akeh. Tidak boleh ya. Jadi bicara itu tetap. Yang ketujuh, kerendahan hati dalam berkomunikasi. Jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang menunjukkan kesombongan kita. Kamu, aku punya ini loh. Aku ya punya, bagusan punya aku, jangan. Kak, ini misalkan kita ngomong dengan sesama teman, dengan yang lainnya, ketika orang itu mengatakan sesuatu, janganlah kita meninggikan diri kita di hadapan orang tersebut. Yang ada harusnya merendahkan, artinya ya minimal sama lah. Di surah Luqman lagi, di surah Luqman itu banyak bicara tentang etika-etika ya, karena Luqmannya sendiri itu kan di Al-Quran sudah jadi sebuah contoh parenting paling bagus juga di antara, meskipun beliau bukan seorang nabi. La tusa'ir haddaka linnasi wa la tamsi fil ardi maroha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. La tusa'ir haddaka linnasi. Kita tidak boleh membanggakan diri kita itu di hadapan orang lain, dan janganlah berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Cara jalannya orang sombong jangan. Saya tidak melalui dongak. Bukan dongak, dadanya yang membusuk. Dadanya yang, tapi itu istilah saja. Kalau memang jalannya jejak ya gak apa-apa. Kan ada orang yang bawaannya maco gitu ya, jejak gitu, gak apa-apa. Tapi orangnya baik sekali gitu, gak masalah. Kemudian gini, ketika postur tubuh, ada orang yang sedang duduk misalkan, ketika kita mau salaman, kita posisikan sama. Misalkan ada orang tua duduk di bawah, kemudian saya mau salaman gitu, jangan tak tarik tangannya dulu. Ya kita yang duduk di bawah, seleo nanti ya. Jangan, mau seumuran, mau lebih tua, mau anak-anak. Jadi tidak hanya gaya bicara, tapi cara kita badan ya, body language kita ini ditata supaya tidak tampak seolah-olah kita ini sombong. Jalan misalkan, kanan kiri ini kenal asli nih, cuman nggak disopo ya, saya fokus deh. Nah apa? Oh ya. Nak mantek kan loh dah. Kebanyakan. Selak gak nututi. Iya, dapatannya. Prasangka baik aja, mungkin wis ketip kursi di manten. Jadi susu gitu jalan ya. Prasangka baiknya begitu. Nah, lain kali supaya tidak dikomplain, kalau ke manten kenal berderet itu di Assalamualaikum. Lah masalah enggak apa-apa lah. Tambah banyak orang yang salam kan, tambah banyak yang jawab, tambah banyak yang doakan. Minimal sepitik. Jadi jangan pura-pura tidak kenal ya. Ini sering loh ya. Misalnya yang di sebelah bawah atau yang kita temui di samping-samping orangnya biasa-biasa aja. Biasa-biasa itu
ya wes lah nggak ternama gitu ya wes lewat aja, la salam wala kalam gitu. Giliran ada orang terpandang di pojok sana, sumpering, jalan hanya untuk sekedar saling. Yang di samping kanan kiri orang tua, tetangga, wes ya gitu, buat bahasa jalan, jangan ya. Iya, sama hanya ketika kita memberikan sesuatu sedekah, salam sebenarnya bukan sedekah. Ketika kita memberikan dalam bentuk materi, yang terdekat yang siapa? Ya, yang ada di sekitar kita. Duduk, manten, jebret. Salaman itu ya sudah depan, sini, belakang. Oles. Tidak harus tak kedong kan? Tidak usah munyer, keliling misalnya. Lu kancaku itu DR ya. Kalau rindu tidak apa-apa, kalau lama tidak jumpa, nyamperin gitu tak apa. Tapi yang ini jangan dilewati, sehingga nanti ada apa? Prasangka buruk, lo aku diliwati ya. Hati-hati. Yang ke-8, menghindari perdebatan dan saling membantah. Kalau lagi ngobrol nggak usah otot ngalah ya wis lah. Kalau benar Kak, misalnya kalau benar Kak, sampaikan dengan gini wes, sepengetahuan saya, apalagi kalau misalkan soal agama, nggak usah ngotot dia nggak paham. Wes gak paham, ngotot. Ditanya dalilnya aku garong tuh wes, pokoknya iki kata ibuku, kata ustadku, kata guruku iku ya boleh, tapi ya nggak usah ngotot. Karena yang tahu dalil juga banyak. Ya sudah lah, kalau misalkan berbeda pendapat, kapan sih orang Islam ini tidak berbeda pendapat? Berbeda pendapat di mana-mana itu, cuman bagaimana bisa Kiai Haji Ahmad Dahlan misalkan berteman dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, misalkan berteman dengan barangkali Ahmad Hasan, misalkan bertiga dari elemen apa ya, organisasi ormas yang kalau kumpul barangkali mereka, saya kebayang ya kalau kumpul ngobrol apa ya, Ustadz Hasyim Asy'ari, Ustadz Ahmad Dahlan, Ustadz Hasan, kalau ketemu ngobrol apa kira-kira? Dalil tok deh. Tapi orang berilmu itu biasanya punya cara untuk meyakinkan lawan bicara. Gak perlu harus ngotot. Gak perlu harus ngotot. Jadi ya sudah, sepengetahuan saya ini. Apalagi sesuatu yang gak jelas. Ada di surah Al-Anfal ayat 46. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Janganlah berbantah-bantahan. Fatafsalu wa tadhabari hukum. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sampai hilang rasa empati kita kepada orang lain. Jangan ketika berdebat itu boleh berdebat, tapi tidak boleh saya harus menang. Saya harus menang, tidak boleh. Diajarkan kepada anak-anak yang lain sebagainya. Umpama saya saja, misal ini kalau lagi berjalan dengan anak-anak saya, dengan suami, kadang-kadang iya mereka benar kok, ada konflik misalkan di jalan, benar, cuman alas, sudah tidak usah berdebat otot-ototan, tidak ada akhirnya. Guys ini, kalau misalkan maaf mobil keserempet, ini keserempet, ke polisi saja selesai. Tidak usah otot-ototan di jalan, malu. Ya. Apalagi misalkan kita dalam satu forum. Kemarin ada yang menyampaikan saya begini, Ustazah, saya ini kan belajar murid nih, belajar ceramah. Terus bagus belajar ceramah. Tapi aku sekali ceramah dibantai wong akeh. Saat bener. Dibantai apa? Ya barangkali karena ngerti yang ceramah aku, dipikir ilmunya belum gimana. Nggak gitu Ustazah, ya itu gak boleh. Ditakdir kita nyimak orang, kita dengar ceramahnya. Saya yakin, andai misalkan saya berdiri, saya ngomong begini, yang mendengar ini misalkan ada Ustadz Fulan yang dalam kepalanya mungkin si Ustadz ini ada yang salah dari omongan saya, atau ada yang
nggak sepakat, nggak kira ngomong. Karena etikanya sesama dai dan daiyah itu tidak boleh menyalahkan dan membantah di depan umum. Maaf, tadi dalilnya yang Ustazah pakai doif. Meskipun iya, karena barangkali keterbatasan kami, barangkali Ustaznya nanti dia akan kasih tahu di tempat ya, Mbak Ustazah mohon maaf atau Ustaz mohon maaf, tadi kayaknya hadisnya setahu saya doif ya. Oh iya Kak, itu lebih apa ya, ngena daripada bantah-bantahan di forum. Mau menunjukkan apa? Nggak perlu. Jadi misalkan rapat juga nggak harus ceramah dia, rapat atau apa, nggak usah berbantahan sampai menunjukkan saya ini orang yang paling benar, yang paling pintar misalkan gitu. Saya ngajar lama, jadi kadang-kadang murid saya itu lebih pintar. Kadang-kadang namanya guru hilaf ya, wis tua kacamataan. Baca kalau nahwu, malah saya senang kalau disalahkan. Saya baca gitu. Mana saya kasih contoh. Innallaha ma'as-sabirin. Misalkan saya baca innallahu ma'as-sabirin. Murid saya nyalakan. Kamu keliru. Apa nih keliru? Kamu tadi baca innallahu. Harusnya ha. Oh iya, pintar. Hilaf. Ya, atau kata ini blureng tadi ini kebaca gitu. Tak apa-apa. Jadi itu wajar. Yang nggak boleh itu otot-ototan sampai mengakibatkan permusuhan. Debat dalam agama juga boleh, tapi jangan sampai berdebatnya itu membuat kerusuhan. Apalagi kalau dua tokoh besar misalkan berdebat, masing-masing punya masa. Nah ini nggak boleh, apalagi di depan umum, di TV, di acara, nggak boleh ya, jangan. Karena nanti ustadznya rangkulan selesai acara, yang di bawah tukaran. Kayak kalau lagi musim kampanye loh. Ya, makanya saya kalau lagi pemilihan presiden, kampanye dan lain sebagainya, tutup mata, tutup telinga. Karena apa? Yang rame di TV, yang di sini juga ikut rame. Padahal yo kadang-kadang nggak paham yang dirame. Ustadznya yang di TV cengkrama, peluk-pelukan dan lain, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang panas artinya pendukungnya. Nah, bisa. Makanya jangan kita menyikapi yang begini-begini, harus bijaksana. Berbeda pendapat, pilihan dan lain sebagainya itu sudah biasa. Sudah ada pertanyaan? Tapi kalau banyak-banyak sampai isak. Salat. Kurang berapa menit? 10 menit. Ada yang mau tanya? Boleh. Tanya begini loh Ustazah, kalau orang oh ya saya harus menghadap ke sana. Saya kan ditaruhi orang. Mana saya? Saya kan janda dongeng. Terus ada orang taruh ke saya. Terus saya kan kurang cocok. Terus saya ini mau menolak dengan cara akidah agama supaya si ini tidak tersinggung, ya, hubungan tetap baik. Kata-kata apa yang harus saya ucapkan? Saya harus ketemu orangnya ini. Kalau orangnya tidak layak ditolak, ya jangan ditolak. Apa ditolak? Kenapa? Tidak apa-apa. Kan ini tadi kan menata tata cara. Makanya saya memakai supaya karena cedek tonggo supaya supaya ini tetangga yang tetap pakai saling tidak menjatuhkan, ya dah. Awak nek ketemu ya podo-podo. Kata-kata bagaimana
dengan kacamata agama. Ketok terus soalnya ya. Iya, Sungkan gitu kalau ngomongnya nembak langsung enggak, aku gak seneng, kan kurang saya. Oh. Gimana dengan tata cara? Berarti belum ta'aruf, masih diminta. Ya, hanya saya lere-lere. Oh. Cuman itu toh, agamanya bagus. Supaya dia gak tersinggung, aku gak jadi aku kan kira-kira ngomongnya nih loh, Saya sambil mikir ini ngomong apa. Ini aja, wes bismillah. Mohon maaf, barangkali. Oh jangan. Kata nolak. Gini sebetulnya ya Bu, mohon maaf. Kalau ada orang soleh datang, kemudian secara materi mapan, aslinya kalau ditolak. Nah, misalkan kecuali kalau ada pelanggaran, ada syariat-syariat yang ibu nggak misalkan, kok gak ketok nang masjid ya? Kok maaf suka bawa perempuan ke rumah, nah itu kan syar'i ya, agama. Tapi kalau hanya karena usia, jauh banget Bu. Bukan setelah dia muda, aku kan sedikit banyak kan saya ada usaha, dia gak kerja. Oh, itu. Tidak bisa cocok untuk kalau ini lanjut karena saya ada keluarga, ada anak, ada cucu ya supaya dia merasa ibu kan mohon maaf secara usia sudah saya mau ngomong sepuh sungguh belum sepuh Saya perjalanan ke 70 belum 11 ya resepnya apa Bu? Segini 70 Bu masih perjalanan perjalanan 69 ya sekiranya. Oh ya, iya termasuk saya. Misalkan saya sudah umur sekian, nanti saya tua akan begini. Dikasih gambaran supaya beliaunya ini merasa oh iya aku gak duwe apa-apa, gak kerja, terus si istri ini kata dia apa? No gitu ya. Jadi pakai bahasanya sudah minta maaf aja, enggak apa-apa. Minta maaf ya, barangkali belum ditakdir. Kalau kapan-kapan barangkali ini bapak tiba-tiba dapat kerjaan, barangkali saya berubah pikiran. BE tiba-tiba diangkat jadi direktur gitu. BE tidak apa-apa, jadi beliaunya tahu kalau alasannya ibu adalah soal pekerjaan, wajar. Ya, wajar. Kecuali mohon maaf kalau masih sama-sama single, si suami barangkali belum punya pekerjaan, kan belum ada tanggungan. Bisa hartanya dicari bareng-bareng. Kalau wes ngene, tanggungannya ibu kan sudah banyak. Jadi ya sudah mohon maaf, saya ada anak, saya fokusnya. Oh tidak perlu jawab, saya tak istikharah ya. Kalau istikharah berarti ibu asik ada. Saya gak mau. Kok nak di istikharah gak ketok-ketok. Oh sudah kan, sudah. Loh tak istikharah mendongkang.
Nggak sopan. Boleh. Nah, ada lagi. Nah, maaf untuk urusan ini karena banyak kejadian. Mohon maaf, banyak kejadian ketika proses si laki-laki meminta atau melamar anak perempuan kita dan kita melihat laki-lakinya ini banyak kurangnya, itu hati-hati. Jangan asbun. Ya maaf yo, anakku ayu, kakak, aku kawinkan sama berat. Mohon maaf, kadang-kadang Allah balas nanti dengan sesuatu yang tidak menyenangkan karena kita sudah sakiti hati anak ini, hati ibunya, hati orang tuanya. Barangkali dia meminta itu kan gini, ada pahamnya itu begini. Ibarat orang mau melamar kerja, selalu ditanya apa? Pengalaman pekerjaannya di mana saja, ya kan? Dalam hatinya, kait kerja ya apa? Wah, ditanya pengalaman ya memang belum. Ya sama, barangkali para pemuda ini niatnya dia mencari istri itu supaya ada semangat untuk bekerja karena punya tanggungan. Jangan ditanya dulu punya apa, berapa lamarannya, berapa duitnya, kamu punya rumah, punya mobil, punya ini. Oh nggak usah, mohon maaf, anak saya biasa hidup. Hati-hati. Untuk mahar itu apa boleh ditentukan tak? Boleh. Cepat-cepat. Banyak. Makanya ketok terus ya. Terus jalanan soko. Makanya jangan sering-sering keluar berarti Bu. Oh tiap hari keluar dengan Ibu. Waduh. Oh iya Bu, kalau enggak maksud saya jangan sliwer-sliwer depan rumahnya weh. Sudah. Barangkali ada yang lain. Ada yang tanya lain soal bicara itu juga bicara ya. Monggo. Kalau sudah, sebentar, ada beberapa closing ya. Mana? Fatimah dah. Apa? Kalau kita bersikap dengan seseorang, kita diam, bukan untuk nggak nyapa, tapi menahan biar kita nggak ngomong yang terlalu berlebihan. Tapi orang itu beranggapan nggak nyambung. Kita silakan dengan yang betul. Kalau ada reaksi seseorang itu tidak suka kepada kita, jelas kita ada kelirunya dalam interaksi. Jadi, misalkan memang mau menghindari untuk tidak berbicara karena takut omongannya, jangan 100% tidak bicara. Ya, enggak apa-apa. Kalau misalkan orang yang masih sakit hati, ya sensitif mungkin, berlebihan mikirnya. Sering kan kita tulis daripada panjang diam saja, gitu kan? Tidak masalah. Kapan hari itu misalkan, kalau santri biasa suka ada pelanggaran gitu ya. Saya harus tahu diri bahwa kondisi saya lihat pelanggarannya apa. Kalau pelanggarannya saya bikin emosi, saya pending itu. Saya pending untuk memanggil, saya pending untuk ketemu. Jadi kapan dipanggil fulan. Saya dia lagi ngamuk-ngamuknya gitu ya. Ntar aja. Qadarullah wayai, mohon maaf. Kalau orang perempuan kan datang bulanan ya. Oh jangan, ini tambah ngawur nanti mulut saya. Tambah emosi. Saya pending lagi sampai tenang. Kamu kok nggak diproses-proses? Salah, sabar. Karena apa? Khawatirnya kita yang proses, kalau kondisi kita sedang emosi nggak bisa ngatur, ini mulut omongannya jelek semua. Sampai cooling down, sampai saya bisa melihat mereka
mereka ini dengan biasa, normal, wis gak marah, baru saya panggil. Makanya kadang-kadang agak lama. Jangan berlebihan, diem tok nemen lewat gak disapa, jangan, ya tetap senyum, tetap salam, tapi menghindar kalau memang mau diajak ngomong panjang, nggak apa-apa. Supaya menghindari omongan-omongan yang tidak baik keluar dari mulut, gak bisa diambil lagi soalnya ya. Kalau sudah keperucut itu gak bisa diambil. Maaf ralat gitu. Mau ngeralat model apapun, orang sudah sakit. Udah? Ada lagi? Alas ya. Terakhir, bismillah, ada satu hadis kata Rasulullah, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Kata Nabi, ada 4 hal yang kalau kita punya ini, kita sukses dunia akhirat. Sukses, tidak akan celaka atau rugi. Yang pertama, hifdzu amanah, menjaga amanah. Kalau kita sudah amanah, sukses itu maaf secara materi, pekerjaan, seolah lancar kalau amanah. Tapi kalau orang yang suka mutilan, suka korupsi, apa pekerjaannya baik saja? Enggak, pasti akan suatu saat ketahuan. Orang yang amanah itu nanti progres harta itu insya Allah akan maju terus pekerjaannya. Yang kedua, sidqu hadis, omongannya baik, itu juga membawa kebaikan dunia dan akhirat. Banyak orang yang digaji besar hanya karena apa? Gara-gara apa? Enak ngomong. Kok apa itu resepsionis, assalamualaikum, nang ke bank ya. Kita lagi kepanasan habis naik becak, panas ketemu mbak-mbak yang di bank itu kan, aduh, bayarannya besar itu, hanya ngomongnya enak gitu. Jadi ada kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama hifdzu amanah, yang kedua omongannya bagus, yang ketiga husnu kholiqah, akhlaknya baik. Kalau misalkan bekerja itu dengan bosnya baik, dengan bawahannya baik, insya Allah rezeki kita lancar. Terakhir, wa iffatu fi to'mah. Iffatu fi to'mah itu jangan berlebihan dalam hal makanan, atau ada yang mengartikan to'mah ini sesuatu yang membuat kenikmatan kita, harta, perhiasan, rumah, makanan yang kita kepingin beli terus gitu. Kalau ini berlebihan, insya Allah dunia kita berpengaruh, akhirat kita juga berpengaruh. Jadi ifah, sederhana saja. Kalau misalkan ini diartikan makanan, to'am gitu, ya iya, orang kalau berlebihan makan di usia-usia muda, di usia anak kecil, repotnya kapan? Di dunia sudah repot, sering sakit. Di akhirat juga sama, karena apa? Barangkali karena sakitnya kita, perhitungan amalan kita ada yang kurang, nggak maksimal. Jadi 4 hal tadi ya, insya Allah kalau kita punya 4 sifat ini, kita tidak akan celaka atau tidak akan rugi di dunia dan akhirat. Mungkin itu saja saya cukupkan. Terakhir kata Rasulullah juga, falyakul khairan au liyasmut. Kalau tidak bisa menahan untuk mengatakan sesuatu yang benar, atau kebiasaan ngomong kita ini jutek judes gitu, diam saja. Nah itu diam saja. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.